Shalom dan salam sejahtera saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing. Kita bersyukur di Minggu Paskah Kebangkitan Kristus ini kita kembali bisa beribadah secara bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema perenungan atau tema khotbah berdasarkan pembacaan kita dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 tadi. Nah, tema tersebut adalah Thomas dengan problematika ketidakpercayaannya terhadap narasi kebangkitan, atau Thomas dengan ketidakpercayaannya kepada kabar atau kesaksian kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, tema ini menurut saya sangat relevan, penting ya untuk senantiasa dipercakapkan, selalu didiskusikan, ataupun juga senantiasa harus khotbahkan bagi kita, khususnya orang percaya yang hidup pada masa kini, karena berita Paskah atau kebangkitan Yesus itu adalah merupakan tema sentral dari iman Kristen yang harus senantiasa dikabarkan, disampaikan. Nah, tema ini juga mengajarkan kita supaya bagaimana kita bisa belajar percaya kepada Tuhan, apa arti mengaku percaya kepada Kristus itu. Karena ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, itu ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah komitmen di situ, supaya kita bisa menjalankan komitmen kepercayaan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun berita tentang Yesus yang bangkit itu sudah sungguh-sungguh disaksikan dengan jelas di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, tetapi sampai saat ini ada begitu banyak orang yang ada di bumi ini yang memilih untuk tidak mau percaya kepada Yesus yang bangkit. Nah, bahwa pernah di dalam sejarah di bumi ini ada seorang laki-laki, seorang pria, seorang putra yang menderitanya begitu luar biasa, disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Nah, tentu ada banyak alasan yang bisa kita ajukan mengapa orang tidak percaya kepada Kristus yang bangkit itu. Tapi menurut saya ada satu-satunya alasan yang fundamental mengapa orang tidak mau percaya kepada Yesus yang bangkit itu, oleh karena setan masih terus bekerja, karena iblis bekerja. Setan bekerja sedemikian rupa supaya orang jangan percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Karena kalau sampai banyak orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit, maka berarti orang-orang itu akan diselamatkan. Sementara iblis tidak mau. Dia seorang diri pergi ke neraka. Dia mau mengajak sebanyak mungkin orang untuk bersama-sama dengan dia ke neraka sana. Nah, seperti yang Paulus katakan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, ketika kita berbicara tentang ketidakpercayaan kepada kebangkitan Kristus ini, maka kita mengingat satu peristiwa yang pernah terjadi di kalangan murid-murid Yesus, yaitu berkaitan dengan salah seorang murid Yesus yang bernama Thomas, atau yang sering juga disebut Didimus, yang tidak mau percaya kepada berita kebangkitan itu. Meskipun 10 murid Yesus yang lain telah berusaha untuk meyakinkan dia bahwa Yesus telah bangkit, tapi Thomas memilih untuk tidak mau percaya pada Yesus yang bangkit itu. Nah, mengapa Thomas memilih untuk tidak mau percaya? Nah, kalau kita memperhatikan pembacaan tadi dalam Yohanes 20, narasi kita tadi itu, di situ kita menemukan kata-kata Thomas, di mana dia berkata demikian, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Atau ini yang sering disebut dengan stigmata. Thomas mau lihat bukti dulu, baru dia percaya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap ketidakpercayaan Thomas ini adalah sesuatu yang buruk. Mengapa saya katakan buruk? Karena
Yesus yang bangkit itu sudah memperlihatkan dirinya atau menampakkan dirinya kepada 10 murid, dan mereka sudah menyaksikan hal itu berulang-ulang dan sudah menyaksikan itu kepada Thomas, tetapi Thomas tidak mau percaya. Nah, sikap Thomas ini juga adalah satu sikap yang keterlaluan. Mengapa dikatakan keterlaluan? Karena Thomas adalah salah satu murid yang bersama-sama dengan Yesus, yang hidup bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun lebih itu, dan dia telah menyaksikan banyak hal yang Yesus buat, dan dia juga sudah mendengar secara langsung Yesus pernah berkata paling tidak sebanyak 3 kali kepada mereka bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Bahkan Thomas juga telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan seorang anak dari janda yang ada di kota Nain. Yesus juga membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan. Dan juga ada cerita-cerita kebangkitan dari orang mati yang dilaporkan juga di dalam kitab-kitab Injil itu. Jadi sebenarnya ide atau gagasan mengenai kebangkitan dari kematian itu bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang asing bagi Thomas, karena Thomas sudah menyaksikan itu. Namun semua bukti ini tidak dapat menghentikan ketidakpercayaan Thomas kepada Yesus yang bangkit itu. Dari sini timbul pertanyaan, mengapa Thomas jatuh begitu dalam? Mengapa Thomas tidak mau percaya kepada Kristus yang bangkit itu? Mengapa Thomas seperti orang yang tidak memiliki iman? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini ada beberapa alasan yang ingin saya kemukakan bagi kita, atau paling tidak 2 alasan mengapa Thomas memiliki sikap yang demikian. Yang pertama, kalau kita baca di dalam teks kita tadi, bacaan kita tadi, Thomas adalah satu-satunya murid yang tidak hadir pada waktu Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. Di ayat 24 dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ini aneh, jelas aneh, karena di minggu kebangkitan itu semua murid berkumpul. Semua murid berada di suatu tempat, beribadah di suatu tempat. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tapi Thomas tidak ada di situ. Memangnya Thomas kemana? Nah, ada sebagian penafsir yang mengatakan bahwa ketidakhadirannya Thomas atau absennya Thomas di dalam pertemuan itu karena dia pergi mengasingkan diri. Dia mengasingkan diri karena mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah, karena kesedihan yang terlampau dalam itu, ia kemudian memisahkan dirinya dari rekan-rekannya yang lain. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri, dia tidak ada di situ. Nah, tentu kalau kita bersedih, Bapak Ibu ya, itu sesuatu yang tidak salah sebagai manusia. Apalagi kalau kita mengalami hal-hal yang kesedihan yang terlampau dalam. Itu tidak bisa kita hindari, kita akan tenggelam ya dalam kesedihan. Namun kalau terlampau berlebihan dalam kesedihan juga, maka kita akan kehilangan hal-hal yang baik, kehilangan hal-hal yang positif yang seharusnya kita terima. Nah, mari kita perhatikan dalam pembacaan kita, khususnya dari ayat 19 dari Yohanes pasal 20. Di situ hal-hal positif yang tidak diterima oleh Thomas, tapi diterima oleh 10 murid yang lain. Di ayat yang ke-19, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus katakan, datang di situ dan berdiri dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Di situ kita lihat murid-murid mendapatkan damai. Thomas tidak dapat karena Thomas tidak hadir. Ayat 20, murid-murid situ bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Nah, murid-murid mendapatkan sukacita, Thomas tidak kebagian sukacita. Ayat 21, mereka mendapatkan pengutusan dari Tuhan. 10 murid mendapatkan pengutusan dari Tuhan. Karena Thomas tidak hadir, Thomas tidak diutus. Ayat 22, di situ juga kita melihat mereka menerima Roh Kudus, Thomas tidak. Ayat 23, di situ juga dijelaskan bahwa 10 murid mendapatkan hak istimewa, Thomas tidak mendapatkan hak istimewa. Jadi dengan bolosnya Thomas dari kebaktian itu, atau absennya Thomas dari pertemuan ibadah itu, membuat semua hal-hal positif itu, hal-hal yang baik yang harus dia dapatkan itu, dia tidak mendapatkannya.
Thomas kehilangan berkat damai sejahtera sebanyak 2 kali dari Kristus. Thomas kehilangan sukacita. Thomas kehilangan suatu pengutusan dari Kristus. Thomas kehilangan pengurapan oleh Roh Kudus. Bahkan dia akhirnya kehilangan kuasa untuk menyatakan pengampunan dari Allah. Ternyata Thomas telah kehilangan banyak hal positif hanya karena dia bolos dari kebaktian. Dia absen dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, mungkin kita kurang sadar bahwa ada begitu banyak hal yang baik yang seharusnya kita dapat dari Allah ketika kita bertemu bersama-sama, khususnya dalam ibadah, yang tidak kita terima kalau kita bolos. Nah, selain absennya hal-hal yang baik ya dari diri Thomas, nah ada penafsir juga yang mengatakan bahwa Thomas pun kemudian mendapatkan hal-hal yang buruk. Jadi bukan saja hal-hal baik yang ia tidak dapatkan, tetapi Thomas pun mendapatkan hal-hal yang buruk. Hal-hal buruk apa saja yang Thomas dapatkan? Yang pertama, hatinya itu menjadi keras sebagai akibat dari ketidakhadiran Thomas dalam kebaktian itu. Di sini kita belajar bahwa iman itu bertumbuh ketika kita bersekutu bersama-sama dalam ibadah. Namun ketika kita mulai memisahkan diri, menjauhkan diri dari persekutuan, maka akan banyak hal-hal buruk yang kita akan alami dalam hidup. Jadi Paskah atau jadi kebangkitan Kristus itu, peristiwa ini mengajarkan kita supaya tidak menjauhkan diri dari saudara-saudara seiman kita seperti yang dialami oleh Thomas. Memang saat ini kita dipisahkan oleh virus corona, ada jaga jarak, social distancing dan lain sebagainya. Namun kalau semuanya ini sudah normal, kita harus kembali ke persekutuan. Kita harus kembali kepada pertemuan-pertemuan kita sebagaimana biasanya kita lakukan itu. Karena ada banyak hal positif yang kita akan dapatkan. Nah, yang kedua, hal buruk apa yang Thomas dapatkan dari ketidakpercayaannya itu? Dia menjadi orang yang skeptis, menjadi orang yang pesimis. Ya, dia ingin lihat bukti dulu baru percaya. Kalau tidak ada bukti, dia tidak percaya. Memang dalam hidup ini, Bapak Ibu, ada banyak hal yang memang kita mengerti dulu baru kita percaya. Hal-hal yang bersifat alamiah ini ya. Tetapi kadang ada hal-hal yang memang percaya dulu baru mengerti. Nah, hal itu yang paling utama adalah dalam soal kebangkitan Kristus. Ini adalah perkara supranatural. Yang diperlukan di sini adalah iman. Percaya dulu, baru setelah itu kita mengerti, memahami. Nah, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi di sini yang diperlukan adalah iman itu. Makanya di sini Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan itu menjadi sebuah penegasan penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di abad 21 ini. Bahwa secara kasat mata atau pengalaman secara konkret, secara fisikal itu kita tidak melihat seperti murid-murid yang menyaksikan secara langsung peristiwa kematian Kristus itu dan melihat tubuh Kristus yang bangkit itu. Kepercayaan kita atau pengakuan kita kepada Yesus yang bangkit itu berdasarkan kesaksian kitab suci ini. Apa yang telah diceritakan oleh murid-murid di dalam kitab suci ini, itulah yang kita percaya. Maka iman menjadi satu elemen penting dalam kehidupan kepercayaan kita ini. Dan Tuhan mau kita harus hidup dengan iman ini, bahwa walaupun kita tidak melihat, namun percaya. Karena persoalan iman kepada Tuhan ini bukan saja sebuah persoalan yang harus ada bukti dulu. Tapi kita lihat bahwa iman itu justru harus bertumbuh berdasarkan apa yang sudah ada di dalam kitab suci ini. Nah, inilah yang menjadi satu perenungan penting bagi kita Bapak Ibu semua pada saat ini. Marilah kita menjadi orang-orang percaya yang senantiasa beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab suci ini ketika Tuhan berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia itu, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Hamba berdoa supaya apa yang telah hamba sampaikan secara sederhana ini sungguh-sungguh dapat tertanam dalam hati setiap umat-Mu, supaya iman kami semakin hari semakin terus bertumbuh, berakar di dalam Engkau. Tolonglah kami semua untuk menghidupi iman kami di tengah-tengah tantangan zaman ini. Berkati umat-Mu, pelihara mereka, jaga mereka di dalam seluruh kehidupan, dalam setiap usaha, pekerjaan, keluarga, dan semua hal yang mereka lakukan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.